Pariwisata ini kan merupakan lingkupnya lingkup ekonomi sebetulnya ya. Jadi efek dari kegiatan kepariwisataan itu sebetulnya kan meningkatnya ekonomi yang terjadi di daerah. Ya di situ menghidupkan masyarakat, menghidupkan industri juga ya. Makanya kan aktor di pariwisata itu ada masyarakatnya. Pertama ada wisatawannya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada industrinya juga. Nah itu menjadi siklus ekonomi ya, karena kalau ada orang yang berwisata, wisata itu kan pengertian sederhananya sebetulnya kan berkunjung ya, berkunjung datang ke suatu tempat yang tidak menetap gitu kan, seperti itu ya. Nah ketika dia datang ke suatu tempat, otomatis kan dia selain menikmati daya tariknya, ya itu yang menjadi tujuan utamanya, tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan ya. Kalau misalkan dia butuh tinggal sementara, berarti kan dibutuhkan tempat tinggal, ya tempat untuk tinggal, bisa hotel, bisa homestay segala macamnya. Terus berikutnya dia butuh makan, nanti makanya di situ kebutuhan akan kuliner dan segala macam menjadi hidup. Jadi siklus ekonomi akan hidup sebetulnya. Oleh karena itu menurut saya ketika ada mahasiswa yang mempelajari tentang ekonomi pembangunan, ya karena ini ada di daerah ya, maka saya kira akan menjadi penting untuk juga mempelajari siklus ekonomi pariwisata yang memang ada di daerah, di samping ekonomi secara lainnya. Jadi bisa tersendiri. Tangsel itu kan tidak ada gunung, tidak ada laut ya. Iya benar lagi. Jadi tidak punya daya tarik alam itu nggak ada ya. Ya paling kalaupun ada juga kecil ya Sungai Cisadane lah semacam itu. Yang menjadi daya tarik orang untuk datang ke Tangsel itu justru malah yang daya tarik buatan. Di sini misalkan ada Trans Snow, kan di daerah yang lain hampir tidak ada ya. Karena kategorinya kan daya tarik unik gitu. Keunikan. Terus ada BXC, Bintaro Eksensi, si laut itu ya, yang akuarium raksasa. Itu kan di tempat lain jarang juga. Terus ada BX Ring, yang main ice skating itu kan ada jarang juga. Nah itu yang menjadi daya tarik orang ya, dan memang itu bagi sementara orang dianggap sebuah kebutuhan. Ya jadi orang kota yang mau healing dan segala macamnya dia punya ruangnya sendiri. Mungkin kalau yang di daerah dia mainnya ke gunung, mainnya ke pantai gitu ya, semacam itu. Kalau ini ya mainannya di arena buatan yang ada di lingkungannya sendiri. Gitu. Di samping lainnya ya daya tariknya itu. Jadi semua orang saya kira sekarang sudah tidak lagi menganggap kebutuhan tersier. Bahkan kesininya itu healing itu menjadi bagian dari kebutuhan pokok juga ya, harus juga dia tuh spending money gitu ya. Nah, jadi sekarang sih kayaknya sudah menjadi kebutuhan primer juga ya orang untuk healing. Yang healing itu artinya kan sebetulnya berekreasi, dan itu di ranahnya pariwisata. Di industri pariwisata itu kan berarti yang terkait ya, yang terkait pariwisata. Pertama menghidupkan industri itu untuk penginapan akomodasi ya, ada hotel pun ada macam-macam ya, ada apa tuh istilahnya, ada homestay dan segala macamnya. Kalau yang di daerah biasanya di homestay ya. Kalau yang sifatnya lebih besar lagi itu di hotel, ada glamping, ada segala macamnya itu ya. Terus juga ada kuliner, karena orang itu juga ada wisata kuliner ya, menikmati itunya. Atau sambil berbarengan dengan dia datang ke suatu daerah, datang satu nginep, sekaligus juga dia mencoba kulinernya. Makanya industri industri restoran. Ada rumah makan segala macam, baik yang sifatnya modern. Di Tangsel itu hampir semua ada ya, makanan modern itu yang dari luar maupun dari mana itu ada di sini. Termasuk juga ada yang di lokal sininya juga, makanan-makanan sini tetap ada itu. Jadi itu juga kan terhidupi karena banyak orang yang datang yang berwisata ya. Itu jadi hidup industri pariwisata ya seperti itu. Yang menjadi kalau dilihat dari pendapatan daerah ya, kita lihat pendapatan daerah dulu deh. Kalau pendapatan daerah memang restoran itu besar. Besar ya. Terus berikutnya kan hiburan ya. Kalau yang paling besar kalau nggak salah sih di kita kan masih PBB, BPHTB, berikutnya
restoran, dan berikutnya tuh sektor hiburan. Nah kalau untuk hiburan dan restoran kan grupnya di grup usaha pariwisata kan. Memang selama ini yang paling besar itu masih di restoran ya. Jadi di kita walaupun ada beberapa yang buka tutup ya, tentunya ada buka terus nggak lama tutup, tapi tumbuh lagi. Tapi pada ini sih saya mengira orang Tangsel itu dia senang makan ya, senang jajan. Iya, ya senang makan ya, makanya jadi hidup terus sih, walaupun berganti-gantian. Mungkin kalau utama sih saya nggak punya data ya, tetapi penyumbang berkontribusi ya. Ya, dan katanya kalau untuk pariwisata itu kan sebetulnya lebih murah ya, maksudnya biaya pemerintah untuk menguatkan pendapatan ekonomi masyarakatnya itu lebih murah ya sebetulnya dibanding dengan yang lain, misalnya kayak UMKM segala macam kan menghidupkan segala macam. Tapi kalau pariwisata itu kan tumbuh dengan sendirinya ya, dengan adanya orang datang ke sini, terus kita menyiapkan apa yang menjadi kebutuhannya para wisatawan. Benar, iya. Yang penting mah kita skill aja gitu. Benar. Tidak perlu modal yang banyak dan segala macamnya itu, katanya begitu sih sebetulnya. Yang pertama kita melakukan, ada fungsi ya dari Dinas Pariwisata itu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Itu kebetulan di dalam Permen PAR itu kan ada disebutkan standar usaha pariwisata. Ada, jadi standar usaha pariwisata itu harus memenuhi unsur A, B, C segala macam itu ya. Nah itu Dinas Pariwisata itu bertugas untuk melakukan pembinaan bagi para pelaku usaha yang masih di bawah standar itu, kita upgrade bagaimana supaya para pelaku usaha itu dia juga merasa mendapatkan iklim yang kondusif. Itu akan menyebabkan orang untuk datang ke Tangsel, tertarik gitu ya. Tertarik ke sini. Ya kalau untuk lonjakan sih sebetulnya kita nggak terlalu ini ya. Kalau untuk lonjakan ya, kalau untuk lonjakan itu kan berarti pencapaiannya udah maksimal ya. Udah mencapai maksimal. Tentu saja itu akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Jadi sebetulnya yang menjadi pengumpannya itu ya pariwisata, membuka fasilitas itu, tapi yang bagian narikin pendapatannya ya Badan Pendapatan Daerah kan, pajak semacam itu. Nah kalau terkait dengan yang tadi yang sepi ya, yang sepi. Nah kita harus analisa dulu sepinya kenapa. Sepi itu apa karena pelayanannya yang memang dari para pelaku usaha kita kurang baik. Nanti kita akan bagaimana tuh mengintervensi ya, dalam pengertian berarti servisnya harus diperbaiki dan segala macamnya. Kemarin itu kita pernah ada dari Traveloka dan segala macam itu ya, kerjasama ya terkait dengan ada beberapa destinasi atau daya tarik yang ada yang sudah menggunakan itu, jadi mempermudah orang untuk beli tiket segala macam, jadi dia tidak harus langsung di situ tapi dia bisa dari jauh-jauh hari semacam itu. Ya, kita ada Riparda ya, rencana induk pariwisata daerah, yang di situ merupakan grand design ya dari pariwisata di Tangerang Selatan itu, yang itu melibatkan semua perangkat daerah yang ada di Tangsel, karena tidak mungkin semuanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Ya kalau Dinas Pariwisata kan bukan dinas yang mengerjakan secara fisik dan segala macamnya itu. Dalam dunia pariwisataan itu kan ada istilahnya itu atraksi, atraksi, aksesibilitas, amenitas itu kan yang semacam-macam itu ya. Terus yang pelakunya sendiri. Kalau terkait dengan atraksi yang menjadi daya tarik orang berdatangnya itu ya nanti kita lakukan semacam pengembangan ataupun pembinaan supaya itu tetap terjaga. Terkait dengan aksesibilitas, misalkan untuk kemudahan transportasi atau fasilitas di tempat wisatanya itu, terutama ya untuk yang daerah wisata yang dikelola masyarakat ya. Kalau untuk yang swasta, yang industri saya nggak ini ya. Misalkan di situ akses menuju ke situnya juga repot, terus tempatnya juga kurang memadai. Makanya kita minta kepada dinas-dinas teknis, misalkan dinas permukiman untuk
memperbaiki jalannya, terus misalkan memperbaiki drainasenya sehingga orang datang ke situ nyaman, nggak becek, nggak apa segala macam gitu. Terkait dengan lingkungan juga dengan DLH minta untuk penghijauannya supaya orang datang ke situ tuh nyaman, Asri gitu. asri dan segala macamnya itu ada dalam sebuah dokumen namanya Riparda. Jadi semua sudah ada di situ siapa melakukan apa. Oh gitu. Ya, pariwisata itu tinggal berkoordinasi aja, mengorkestrasi semua bergerak untuk melakukan apa yang ada dalam dokumen Riparda itu. Terus ya nanti setelah itu baru pariwisata bagian packagingnya. Iya yang tadi ya, kalau masalah kaitan regulasinya itu tadi di kita sudah ada perda, di kita sudah ada rencana induk itu tadi sudah ada. Terus tadi ya daya tariknya itu memang harus tetap dijaga ya. Daya tarik, karena kalau misalkan itunya yang rusak, otomatis kan orang nggak jadi datang. Iya. Ya ada yang misalkan dari sektor budaya ya, saya juga nggak terlalu belum bisa ini ya, orang pada tertarik datang ke Keranggan ya. Keranggan itu ada ekowisata Keranggan ya. Di situ ada masyarakat yang di Tangsel mungkin yang masih kelihatan kampung di situ. Oh gitu. Iya, dia Tangsel tapi yang kota tapi yang daerahnya kampung gitu ya. Di situ. Nah, di situ masih hidup masyarakat yang homogen, orangnya kultur Sunda Banten. Terus di situ dia punya kerajinan home industry. Kerja gitu. Di situ dia home industry, dia bikin keripik, dia bikin kacang pokoknya ada kacang Keranggan gitu ya, segala macam itu. Terus sama warga sekitarnya itu dibikin paket ya, dan di situ ada terbentuk kelompok sadar wisata yang dia mengemas gitu menjadi sebuah produk yang menarik. Terus juga sekitarnya karena masih asri, dibikin tempat untuk ruang terbuka hijau yang itu bisa dipakai untuk pelatihan, untuk camping ground, segala macamnya. Jadi itu ramai itu didatangi oleh banyak orang. Di samping di situ juga di samping Sungai Cisadane ya. Nah, jadi memang view-nya masih ada view alam lah dikit-dikit seperti itu. Nah itu kita menjaga itu ya, kita jaga. Jadi ada unsur konservasinya ada. Jadi daya tarik itu jangan dirusak. Tidak lantas ini modern harus diperbaiki semua, enggak juga. Benar. Misalkan itu jalannya, tanahnya, kebunnya, ya jangan semuanya nanti diaspal gitu, ini enggak juga. Itu juga keunikan tersendiri kan. Benar ya. Jadi yang seperti itu juga harus dipertahankan. Seperti itu. Oke. Ya di kita tuh ada duta pariwisata itu yang biasanya teman-teman dari Abang Nona itu ya. Iya, Abang Nona. Nah, Abang Nona di kita kan ada. Nah, di antara beberapa mereka juga sering aktif ya. Dan dalam beberapa kesempatan dia selalu mempromosikan tentang wisata. Dan dia juga sering dilibatkan kok di kegiatan-kegiatan yang di pariwisata, bahkan di kegiatan pemerintahan ya. Yang di dalamnya selalu dia mengannounce tentang pariwisata, segala macam itu. Saya nggak tahu, mungkin ke depan akan ada perkembangan seperti apa lagi ya. Tapi pada prinsipnya kita harus selalu siap ya, mengantisipasi segala kemungkinan. Nah, bagaimana supaya ini industri pariwisata itu supaya tetap terjaga? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebetulnya, terutama terkait dengan tata ruang, infrastruktur. Daerah Keranggan itu rencananya kan sekarang mau dibangun. Nah kalau itu dibangun itu hilang. Iya, orang nggak datang lagi. Nggak datang lagi, kan udah datang seperti itu. Ya tapi mungkin nanti akan berganti ya. Kalau yang sifatnya industri pariwisata, yang udah industri ya kayak tadi sampai segala macam, itu itu sih kan biasanya juga yang melakukan itu juga bukan pemerintah, itu pihak swasta. Oh benar. Pihak pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pembinaan saja. Kalau dia sih udah bisa eksis ya,